kasus COVID ini udah masuk outbreak atau pandemic atau endemic? Apa ya? Investigasi atau outbreak atau epidemic ini penting sekali ya, karena untuk satu untuk kegiatan kontrol untuk prevention ya. Kalau kita nggak bisa eliminasi, at least kita terkontrol ya. Soalnya jangan mengharapkan ya COVID dalam waktu tahun ini atau akhir tahun ini sampai zero cases, itu agak sulit dilakukan itu, kecuali ya something happen ya. Itu yang besar, itu yang mungkin yang bisa membuat itu zero cases. Tetapi tahapan kita targetnya adalah at least we can control atau prevent the disease. Kemudian yang kedua, kalau orang itu kena sakit, ya jangan sampai severity atau risknya jangan terlalu tinggi ya. Makanya orang kena COVID atau Omicron ini ya dianggap itu severitasnya nggak terlalu tinggi, gejala ringan. Kita harapkan seperti itu. Orang kena, ya udah, kalau bisa jangan kena, tapi kalau sampai kena, ya udahlah, jangan sampai gejala berat, atau gejala berat jangan sampai mati. Ya, ini oleh karena itu pentingnya diberikan vaksin seperti ini. Definisi ini ya, ada peningkatan kasus yang lebih daripada expected. Nah, ingat ya, kata kunci adalah lebih daripada expected. Ya, kemarin waktu kita kasus outbreak bulan Desember, kita tuh kasus COVID-nya itu satu hari sekitar 200. Kita udah tenang-tenang, udah liburan, udah dibuka kemana-mana bulan November, Desember. Waktu itu pada saat itu terjadi outbreak di Cina. Kasus di Cina cuma berapa? 170-an. Saya lupa 178 atau 172 ya. Mereka langsung total lockdown. Kenapa? Level expected-nya beda. Di sana level expected-nya dianggap expected yang bagus adalah zero. COVID pertama jadi kasus epidemic. Lama-kelamaan itu ada beberapa tempat itu kan jadi kasus endemik. Dan sebenarnya sekarang karena itu harusnya sih belum sampai jadi pandemik ya. Karena ada beberapa negara yang masih belum ada kasus seperti itu. Ya. Tapi itu karena ada status yang darurat, orang langsung menyatakan itu kasus pandemik. Ya. Kata kunci adalah worldwide. Ini kasusnya endemik ya. Endemik tuh naik turun. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kita akan kena COVID itu akan muncul seperti ini endemik. Dia ada naik, tapi naiknya nggak sampai kayak gini loh. Set, tinggi sekali, dia turun. Dia ada kasus naik, tinggi ya? Ya tinggi sih, lebih dari diharapkan, iya lebih dari diharapkan. Tapi sampai tinggi banget nggak? Dia kan turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, karena penularan dari orang ke orang. Ini kasus endemik. Epidemik naik, turun. Ya. Nah, kalau di level yang paling rendah itu outbreak ya. Outbreak itu ada peningkatan kasus lebih daripada yang diharapkan. Nah, peningkatan kasus itu kalau di bahasa Indonesia ini sebutnya kejadian luar biasa. Ya, itu ada aturannya dari Menteri Kesehatan yang tahun 2004 ya. Definisi adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian bisa kesakitan atau morbiditas atau kematian atau mortalitas yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini kurun waktu tertentu bisa satuannya bulan, bisa satuannya hari, tergantung dari masa inkubasi penyakitnya. Ya, atau dulu yang nggak ada kasus, jadi ada satu kasus itu namanya outbreak. Atau peningkatan kasus selama terus-menerus selama kurun waktu ya. Ingat ya, satuannya bisa ada jam atau hari, minggu. Ini tergantung daripada masa inkubasinya. Ya. Orang kalau digigit anjing rabies, masa inkubasi kan akan berbeda dengan orang yang kena virus, orang kena racun, ya beda sekali. Atau kena Staphylococcus. Ini definisi yang lain menurut keputusan Dirjen, ini ada naik 2 kali lipat. Dulunya kasusnya 100. Kalau kemudian kasus jadi lebih dari 200, itu outbreak. Ya. Penyakit yang tadi saya cerita leptospirosis ya, muncul pada saat banjir. Ya. Dulu kasus ini sempat terjadi di tahun 2005 atau 2015 atau 2016 ya. Atas kasus ini, jadi orang tuh gara-gara digigit nyamuk ya, penyakit karena virus Zika itu yang nular lewat nyamuk. Nyamuknya namanya nyamuk Mesir ya, nyamuk Anopheles ya. Orang pada ibunya nggak ada gejala, nggak ada sakit apa-apa. Tahu waktu lahir anaknya itu mengalami deformitas, kepala ukuran setengah. Ya, ini ada berhubungan nanti kalau mereka besar itu biasanya birth defect ini nanti perkembangan itunya yang normal akan kurang bagus ya. Sekali ini namanya di itu ya, negara Brasil ya. Public health sana apa yang dilakukan? Ya mereka coba kontrol nyamuknya ya.
Kemudian di sisi lain, mereka meningkatkan kontrasepsi. Kalau bisa jangan hamil selama 2 tahun ini. Ya. Karena anak yang banyak kasusnya orang lahir, kasusnya anaknya kepalanya cuma ukuran setengah. Ini simptomnya dikasih tahu, ya. Simptomnya gejalanya nggak ada gejala khas ya. Kemudian diagnosis juga sama nih. Diagnosisnya nggak ada pemeriksaan khusus untuk Zika ya. Waktu itu ada beberapa pemeriksaan yang memang sign simptomnya mirip. Ya. Kemudian vaksinnya belum ada. Ya pada vaksin itu belum ada, ya orang yang paling gampang adalah ya kalau bisa jangan sampai digigit nyamuk. Ya, bagaimana cara supaya nggak digigit nyamuk? Ya, jangan sering ke outdoor karena nyamuk ini banyak di outdoor. Ya, dan nyamuk ini nyamuk yang suka seperti nyamuk Aedes aegypti ya, suka air bersih. Ya, bukan berarti untuk hidup jorok bukan. Maksudnya tempat-tempat penampungan air itu mesti ditutup. Ya, ini Zika. Ini Spanish flu juga sama nih. Nah, kita belajar dari pengalaman yang tahun 1918. Ini Spanish flu-nya juga sama. Sebenarnya jangan berpikir bahwa flu seperti biasa. Ini flu-nya udah sampai setara dengan ini, flu COVID ya. Tapi nggak tahu, ini miracle happen nih. Sesuatu terjadi pada saat outbreak naik. Ini orang mulai menggerakkan pakai masker nih. Ya, rumah sakit penuh. Tapi sampai tahun berapa tertentu, tiba-tiba hilang. Kita nggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba hilang aja kasusnya. Ya, mungkin itu karena mungkin orang yang survive itu yang bertahan hidup udah terbangun imunitas tubuh terhadap virus ini. Ya, Spanish flu namanya. Kalau kasus COVID ini udah masuk outbreak atau pandemic atau endemic. Terus sempat pas lagi musim hujan dia naik. Penyakit juga sama, yang penyakit yang dengue juga sama. Biasa ada hubungan bukan karena penyakit karena musim ya, tetapi penyakit itu pada saat musim hujan biasa kasus demam berdarah akan naik. Kenapa? Pada saat hujan banyak genangan air, ya, baik meninggalkan genangan air atau air bersih yang nyamuk itu bisa bertelur. Kemudian malaria ini penyakit yang dianggap sebagai penyakit endemik, ya. Itu penyakit khas yang ada di Indonesia bagian timur, ya. Kalau di Jakarta ada nggak? Ada, tapi sedikit. Mungkin kasusnya orang habis travel dari tempat-tempat yang dianggap nyamuk yang sebagai vektornya itu yang paling gampang hidup di sana, ya. Nyamuk yang malaria hidup di Indonesia nggak semua tempat dia bisa hidup, ya. Itu namanya endemik. Itu namanya endemik, penyakit khas suatu daerah. Penyakit khas yang biasa tuh ada di tempat-tempat tertentu ya, nggak semua di Indonesia. Ya, karena ada vektor untuk vektor cacing ini hanya bisa hidup di tempat-tempat danau-danau tertentu. Ya. Ini namanya lymphatic filariasis. Yang pandemik, ya, influenza seluruh dunia ada, HIV sekarang udah masuk. HIV sekarang udah masuk sebagai penyakit pandemik. Ya, itu bisa dipetakan secara geografis ya. Nah, ini yang Cicero pahami dinamik untuk disease transmission. Ada reservoirnya, ada modus transmisinya, ada susceptible host. Ya. COVID. Ya, penularan lewat apa? Ya, lewat cairan air liur maupun cairan lewat bersin atau batuk. Modus transmisi apa? Paling banyak lewat pernapasan. Ya, menular lewat napas. Ya, lewat makanan ada nggak? Ada. Cuma mungkin pegang nggak tahu ya. Penularan lewat itu pegangan pintu ada nggak? Mungkin ada. Tapi resiko itu kecil. Ya, maksudnya bukan yang major. Susceptible host, ya ini orang lansia. Lansia, kemudian ada siapa lagi? Punya penyakit autoimun, nah itu orang susceptible, yang resiko untuk kematiannya tinggi. Ya. Tapi kalau untuk susceptible host untuk penyakit COVID, ya semua orang. Ya. Tetapi ada beberapa penelitian ya, khususnya ada orang yang sistem imunitas tubuhnya lebih rendah, itu lebih gampang terkenanya. Ya. Ini ada yang direct atau indirect. Ya, maksudnya lebih berbahaya mana? Penyakit yang menular indirect atau direct yang lebih berbahaya?